Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wal qiyam kama ja'alahu syahrul ittihadi wal i'tisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala mamarrid duhuri wal a'wam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Para pemirsa IKD TV yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini semua amal ibadah dilipat gandakan, dipenuhi dengan ampunan. Barang siapa yang puasa sebulan penuh, imanan wahtisaban, dijanjikan untuk diampuni dosa-dosanya yang lampau. Barang siapa yang sholat tarawih sebulan penuh, imanan wahtisaban, akan diampuni semua dosa yang lampau. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosanya kalau dia imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga adalah syahrul ukhuwah, bulan persatuan, bulan ukhuwah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar puasanya di dalam bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Berbukanya di waktu yang sama, yaitu saat terbenam matahari. Sahurnya mulai puasanya dari terbit fajar. Artinya sama. Di bulan Ramadan juga merupakan bulan penuh kepedulian agar umat Islam bisa bersatu. Maka sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, yang sunnah-sunnah disertarakan dengan yang wajib. Oleh sebab itu, Ramadan ini harus digunakan sarana untuk memperkuat ukhuwah, sarana untuk memperkuat persatuan. Karena umat Islam diwajibkan untuk persatuan itu. Jadi ukhuwahnya itu wajib. Maka jangan sampai ada ibadah-ibadah yang gara-gara perbedaan jumlah rakaatnya seperti tarawih. Tarawih itu sunnah, jangan sampai yang sunnah kemudian mengalahkan yang fardu. Ukhuwahnya itu wajib. Dari mana wajibnya? Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada ajaran agama Allah, dan janganlah kamu sekalian centang berenang, berpecah belah. Dan ukhuwah ini adalah rizki dari Allah SWT, nikmatun ilahiyah, nikmatun rabbaniyah. Betapa banyak manusia yang tidak mendapatkan nikmat berukhuwah, nikmat persatuan. Karena ya, al-ukhuwah itu adalah rahmah. Sedangkan at-tafarruq adalah azab.
persatuan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukhuwah itu nikmat ilahiyah? Allah berfirman dalam Al-Quran disebutkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Engkau Muhammad seandainya menggunakan seluruh harta yang ada di bumi ini untuk menyatukan antara hati manusia, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan sanggup untuk menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka, menyatukan antar mereka. Jadi kalau kita bersaudara sesama iman, berukhuwah, bisa bersatu, itu nikmat ilahiyah. Segala sesuatu yang membuat perceraian, segala sesuatu yang membuat perpecahan, termasuk dosa-dosa yang besar. Apa diantaranya? Diantaranya ghibah, ya, tajassus. Ya, ghibah itu menggunjing, itu dosa besar. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang, dosa besar. Sukhriyah, itu adalah dosa besar. Sampai Allah menegaskan, selain bahwa ukhuwah itu adalah rahmah, akan menghasilkan kasih sayang, maka semua amalan-amalan yang bisa memecah belah umat ini dosa besar. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhum." Pertama dilarang sukhriyah, karena sukhriyah, membuli, mengejek, sebab daripada awalnya pertengkaran, sebab awalnya permusuhan yang mengakibatkan perpecahan. Seperti dalam ayat berikutnya juga, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang mukmin, jauhilah sebagian besar prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dilarang untuk membuat perpecahan. Banyak lagi disebutkan, ya, bagaimana hasud, ya, dengki, itu seluruhnya bisa mengakibatkan perpecahan. Nah, bulan Ramadan ini semua sarana-sarana untuk berukhuwah luar biasa. Di antaranya kita bersama-sama sholat tarawih sebagai sarana untuk berukhuwah. Kemudian kita saling peduli, bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan itu adalah berlipat ganda pahalanya. Yang sunnah disejajarkan dengan yang wajib. Ada apa lagi yang kita cari? Ketika berpuasa, kita dilarang ngomong kotor, ngomong jelek, menghina. Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfa wala yabq, ya, wala yaskhab. Dan ketika seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah tidak ngomong kasar, tidak ngomong keras-keras, tidak membodoh-bodohkan orang. Sehingga orang yang berpuasa itu menjadi orang yang betul-betul menjaga ukhuwah. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, semuanya dijaga supaya hidup itu rukun, damai. Bahkan
Kalau ada insyatamahu, kalau ada yang menghina, mencela, ataupun qatalahu, ngajak berantem, faqul inni shaim, aku adalah puasa. Sehingga sarana untuk berukhuwah, bersaudara di bulan Ramadan ini sangat kuat. Karena di situ unsur-unsur daripada ukhuwahnya cukup banyak. Di antaranya al-mahabbah, saling mencintai. Betapa banyak yang ingin memberikan iftar, memberikan untuk sahur. Betapa banyak orang begitu, peduli, ta'awun, tolong menolong. Di bulan puasa orangnya baik-baik. Ya. Semua sarana untuk berukhuwah itu lengkap. Ta'awun, tanasur, saling menolong, saling mendukung. Kemudian ada ithar, ya, mendahulukan orang lain. Bahkan ya sampai takaful, saling solidaritas, saling mendanggung, saling menjamin. Itu di bulan Ramadan. Sehingga takut kalau ada orang-orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan untuk berbuka puasanya. Kita perlu sebarkan. Dan umat Islam wajib peduli. Apalagi di era seperti ini. Ketika masa pandemi, maka perlu kita meningkatkan ukhuwah itu. Supaya terjalin saling cinta. Dan semuanya akan bersama. Bagaimana ukhuwah kita ini sampai ke akhirat, sampai ke surga. Karena persaudaraan kalau tidak dilandasi kepada takwa, itu kalau bersandar kepada dunia cuma sampai dunia, tidak sampai akhirat. Tetapi kalau disandarkan kepada ketakwaan, keimanan sampai akhirat. Nanti kita saling mencari di akhirat. Kalau yang biasa berjamaah bersama akan mencari mana saudara saya. Ketika yang di surga mencari-cari kepada yang di neraka. Kalau ada yang saudaranya tergelincir ke neraka. Di situ dicari. Karena Allah ingin menyempurnakan kenikmatan seorang muslim di surga. Maka dicarikan itu. Seakan-akan mendapatkan pertolongan dari saudaranya yang mukmin tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira Ramadan ini harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah. Jangan sampai ada hal-hal yang perbedaan-perbedaan kemudian menjadikan kita bercerai-berai. Na'udzubillah min dzalik. Karena bercerai-berai adalah sesuatu yang haram. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa, selamat menyongsong Lebaran. Mudah-mudahan kita diampuni semua dosanya dan kita diperkuatkan ukhuwah dan persatuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.